Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada tiga perkara yang Allah sembunyikan di dalam tiga perkara. Inilah kajian yang akan Al-Fakir sampaikan. Mari kita simak bersama-sama dari awal sampai akhir. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara sebagaimana dikutip Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah, yang artinya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhum berkata, Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka jangan remehkan sesuatu apapun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya Allah. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah SWT. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan sesuatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya, jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh. Di dalam kaitan ini ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah ini sebagai berikut. Artinya, dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebut berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah merintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Lihat Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Nasaihul Ibad. Jadi kisah di atas itu menceritakan bahwa Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak,
tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab, nyamuk itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Al-Imamul Ghazali. Itu adalah perkara yang pertama. Kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan bertaubat. Intisari dari perkara yang kedua ini adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu menggorek-gorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika kita punya, hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas untuk dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ fil barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini mungkin lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebab ada pepatah Arab yang mengatakan, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khaira minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.
kisah surat Al-Hujurat ayat 11. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, cukup sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.